Saya dapat jemput tak pun lagi. Saya berapa nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah karya Syekh Mahmud Syukri rahimahullah, dan kita masuk pada pelanggaran nomor 90. Berarti kurang lebih 10 poin lagi, karena total di Syarah Masail Jahiliyah Syekh Mahmud Syukri ada 100. Beda dengan yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena matan Masail Jahiliyah itu bentuknya tahta, jadi bentuknya cuma kalimat-kalimat baris, sehingga ada yang pecah jadi 100, ada yang pecah jadi lebih dari 100, tergantung dari masing-masing pensyarah. Namun secara prinsip semuanya sama. Dan di poin 90 beliau akan membahas di antara kebiasaan buruk orang kafir, orang musyrikin adalah meremehkan orang-orang fakir, meremehkan orang-orang yang miskin. Kita akan baca terlebih dahulu penjelasan yang disebutkan oleh penulis. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Masalah jahiliyah ke-90, merendahkan orang-orang fakir miskin. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya mengingkari perkara jahiliyah ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki wajahnya. Quran Surat Al-An'am ayat 52. Dan penjelasan makna ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa anzir bihi alladziina yakhaafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un la'allahum yattaqun. Wala tadrudil ladziina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatadrudahum fatakuna minadh dhalimin. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb-nya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan memberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab
kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-An'am ayat 51 sampai 52. Setelah Allah memerintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang disebutkan ini, barangkali mereka sedang berusaha menempuh jalan orang-orang yang bertakwa. Allah melarang hal itu karena bisa menyebabkan pengusiran mereka. Dan dari sebagian riwayat dapat dipahami bahwa kedua ayat ini turun bersamaan, tetapi hal itu tidak terpahami demikian dari sebagian riwayat yang lain, di mana Imam Ahmad dan At-Tabrani serta lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sejumlah tokoh Quraisy pernah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dekat beliau terhadap Suhaib, Ammar, Bilal, Khobab serta orang-orang semacam mereka dari orang-orang lemah atau fakir kaum muslimin. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkau rela orang-orang seperti ini dengan meninggalkan kaummu? Apakah orang-orang seperti ini yang Allah pilih di antara kita? Apakah kami harus mengikuti jejak orang-orang seperti ini? Jauhkanlah mereka dari sisimu, barangkali setelah engkau menjauhkan mereka darimu, kami akan mengikutimu. Maka Allah memberikan pada mereka ayat Quran surat Al-An'am ayat 51 sampai 52. Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh dan Al-Baihaqi dalam Dalail Al-Nubuwah serta selain mereka meriwayatkan dari Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi dan Uyainah bin Hisn datang dan mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Bilal, Suhaib, Ammar dan Khobab beserta sejumlah orang dari orang-orang lemah kaum mukminin. Ketika mereka melihat mereka merendahkan mereka, lalu mereka mendatanginya sehingga mereka hanya duduk dengan beliau. Mereka berkata, kami ingin engkau menetapkan satu majelis khusus untuk kami sehingga orang-orang Arab mengetahui keutamaan kami. Karena para delegasi bangsa Arab datang kepadamu sehingga kami malu bila mereka melihat kami duduk bersama para sahaya itu. Maka jika kami datang menghadap kepadamu, suruhlah mereka menjauh dari kami. Lalu jika kami telah usai, maka barulah engkau duduk bersama mereka jika engkau mau. Jawab beliau, ya. Mereka lalu berkata, tulislah suatu surat untuk kami yang menyatakan itu sebagai kewajibanmu. Maka beliau pun meminta lembaran dan memanggil Ali radhiyallahu anhu untuk menuliskan. Sementara kami masih duduk di tempat yang agak jauh, tiba-tiba Jibril turun dengan membawa ayat ini, wala tadrud, dan janganlah engkau mengusir, dan seterusnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil kami, lalu kami pun mendekat kepada beliau, di mana beliau membaca, salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Salamun alaikum, Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Quran surat Al-An'am ayat 54. Maka ketika kami sedang bersama beliau lalu ingin berdiri, beliau berdiri dan ingin. Maka ketika kami sedang bersama beliau lalu ingin berdiri, beliau berdiri dan meninggalkan kami. Maka Allah menurunkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aqalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Maka biasanya Rasulullah SAW duduk bersama kami, lalu bila waktu di mana beliau biasa akan bangun untuk pergi, kami bangun dan kami membiarkan beliau hingga beliau berdiri dan pergi. Begitu pula Ibnul Munzir dan lainnya meriwayatkan dari Ikrimah, beliau berkata, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Waradah bin
Amir bin Naufal, Al-Haris bin Amir bin Naufal, dan Mut'im bin Adi pernah berjalan beserta sejumlah pembesar kafir Quraisy dari Bani Abdi Manaf menuju Abu Thalib. Lalu mereka berkata, kalau seandainya anak saudaramu atau keponakanmu mengusir dari kami para sahaya itu, niscaya dia akan lebih agung dalam perasaan hati kami, dan dia akan lebih berwibawa di mata kami, serta akan lebih dekat untuk kami, serta akan lebih dekat untuk kami ikuti dan kami benarkan. Maka Abu Thalib menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, andai saja Anda lakukan itu wahai Rasulullah, sehingga kita dapat melihat apa yang mereka inginkan dengan perkataan mereka tersebut dan kemana akhir sikap mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan wa anzir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fataqrudahum fatakuna minal dhalimin. Fakadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb-nya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka, orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Quran surat Al-An'am ayat 51 sampai 53. Dan mereka itu adalah Bilal, Ammar bin Yasir, Salim maula Hudzaifah, Subaih maula Usaid, Al-Khulafa bin Mas'ud, Al-Miqdad bin Amr, Waqid bin Abdillah Al-Handali, Amr bin Amr, Murtid bin Abi Murtid, dan orang-orang semacam mereka. Dan turut juga terhadap para pembesar orang-orang kafir dari Quraisy, para mantan sahaya dan para sekutu. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka, orang-orang yang miskin. Ketika ayat ini turun, Umar radhiyallahu anhu datang dan meminta maaf atas perkataan beliau sebelumnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun 'alaikum, Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dan firman Allah Ta'ala, ma 'alaika min hisabihim min syai', kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, adalah anak kalimat di antara kalimat larangan dan jawabannya sebagai bentuk penetapan baginya dan sebagai penolakan bagi apa yang mungkin diasumsikan salah, sebagai yang membolehkan mengusir mereka, orang-orang yang bertakwa, dari perkataan yang mencela sama mereka. Baik, coba kita dari dulu ya. Cukup panjang yang kita baca ya. Dari mulai beberapa ayat yang tadi disebutkan oleh penulis, kemudian penulis juga menyebutkan sababun nuzul, dan beliau menyebutkan ada 3 sababun nuzul berkaitan dengan kasus yang disebutkan dalam ayat, sampai pada kesimpulan wa yuhamu min ba'di riwayat annal ayataini nazalata ma'an, dan dipahami dari sebagian riwayat, dari beberapa riwayat, bahwa 2 ayat di atas turun bersamaan. Wala yufhamu min dzalika wala yufhamu dzalika min al-ba'dil akhar, tapi juga sulit untuk dipahami dari sisi yang lain. Jadi pertama begini, dalam
satu ayat yang sama ada kemungkinan memiliki beberapa sababun nuzul yang disebut dengan takrarus sabab, yang disebut dengan takrar as-sabab atau takrarun nuzul. Terjadi pengulangan turunnya ayat. Jadi ayat 1 turun berulang. Kemarin pernah turun, kemudian turun lagi di waktu yang berbeda, menjelaskan tentang konteks yang berbeda. Ada sebuah kejadian A, lalu turun ayat, lalu ada kejadian B, kemudian turun ayat yang sama. Disebut apa tadi? Takrar an-nuzul. Terjadi pengulangan turunnya ayat. Penulis menyebutkan ada 3 riwayat yang menjadi sababun nuzul untuk surat Al-An'am ayat 50 sampai 53 yang menjadi fokus pembahasan kita. Pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Yang kedua, riwayat Ibnu Jarir, Abu Shaykh Al-Asbahani. Beliau hidup di awal abad 3 Hijriah, akhir abad 3 awal abad 4. Kemudian Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan yang lainnya dari Khabbab Ibn Arad. Riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Mundir dan yang lainnya dari Ikrimah. Yang ini kejadiannya ada di Mekah. Sehingga ada 3 sababun nuzul yang disebutkan oleh penulis dan ayat yang turun sama. Berarti terjadi apa? Takrar an-nuzul, terjadi pengulangan turunnya ayat. Kejadian A, turun ayat tersebut. Kejadian B, turun ayat tersebut juga. Kejadian C juga sama. Baik. Dan inti dari semua sababun nuzul ini menceritakan tentang bagaimana kesombongan orang musyrikin. Mereka menganggap bahwa pertama, Nabi SAW turun wibawa gara-gara orang yang berada di dekat beliau adalah orang lemah, orang yang miskin. Yang kedua, mereka enggan untuk kumpul dengan orang yang miskin. Yang ketiga, mereka menjanjikan, saya mau mendengarkan apa perkataan Muhammad asal orang miskin itu diusir. Kita baru mau masuk kalau orang miskin itu pergi dari sini. Dan ini puncaknya, sehingga mereka menganggap bahwasanya diri mereka lebih berhak terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang lemah, orang-orang miskin itu harus diusir dari Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang pemahaman semacam ini masih beredar di tengah masyarakat. Orang kaya tidak hanya merasa dia mulia dengan kekayaannya, tapi dia juga merasa lebih mulia agamanya dengan status sosial yang dia miliki. Beberapa orang yang punya status sosial, dia merasa agamanya lebih tinggi. Makanya ketika guru yang menyampaikan tidak punya status sosial, tidak punya posisi, lebih sulit untuk mereka terima. Demikianlah realita yang bisa kita lihat di lapangan. Sehingga saat mereka di masjid merasa paling berhak di saf pertama, merasa paling berhak untuk mendapatkan posisi, padahal itu di tempat ibadah. Kalau mereka merasa lebih unggul dalam masalah dunia, itu sudah lama yang ada pada hati mereka. Ternyata di saat yang sama, orang kaya juga merasa mereka lebih hebat dari sisi agama dibandingkan orang miskin. Padahal tidak jaminan lebih kaya lebih bertakwa. Selanjutnya, dakwah para nabi sepanjang sejarah mayoritas pengikutnya adalah orang yang lemah, orang yang miskin. Kita sudah pernah membaca bagaimana kondisi pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai orang-orang kafir ketika mengomentari pengikutnya Nabi Nuh, wa ma nara alladzina taba'aka illa alladzina hum
aradiluna badiyar ra'i. Kami menganggap orang-orang yang mengikutimu adalah orang-orang yang rendahan dan badiyar ra'i, orang yang logikanya terbatas. Pada waktu Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, setelah raja mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, Raja Heraklius bertanya, siapakah yang menjadi para pengikut Nabi yang ada di Mekah ini? Apakah orang kaya di antara kalian atau orang miskin di antara kalian? Jawab Abu Sufyan apa? Bal du'afa'uhum. Yang jadi pengikut Nabi adalah orang-orang lemah di antara mereka. Kemudian apa kata Heraklius? Hadza atba'ur rusul. Seperti itulah para pengikut rasul-rasul di masa silam. Sehingga pengikut para rasul dominan adalah orang yang dianggap sebagai manusia tidak punya status sosial, orang yang rendah, orang yang miskin, dan seterusnya. Selanjutnya, karakter orang munafik seperti itu juga. Mereka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, alladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Suka nyingkirkan anak yatim. Makanya dalam ancaman yang disebutkan oleh Allah, di antara ancaman yang diberikan kepada orang kafir adalah yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka itu didorong untuk masuk ke dalam jahannam. Kata yud'auna sebagaimana perbuatan mereka, yang mereka itu yatumul yatim. Maka sebagaimana ketika mereka di dunia mereka dorong anak yatim, menyingkirkan anak yatim, maka saat di akhirat cara Allah menghukum mereka di antaranya adalah dengan yud'auna ila nari jahannam, didorong untuk dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wal jazaa'u min jinsil amal, sehingga balasan sejenis dengan amal. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Laisa lahum rahmatun wala ra'fah. Mereka tidak memotivasi diri mereka untuk memberi makan orang miskin. Sebagian dari tafsir mengatakan seperti tafsirnya Syekh Sa'di, mereka tidak punya rasa kasih sayang, mereka tidak punya belas kasihan kepada orang miskin. Laisa lahum rahmatun wala ra'fah bil masakin wa du'afa. Mereka tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya belas kasihan kepada orang miskin. Sehingga di sini kita bisa lihat sinkron antara kekufuran, kemunafikan dengan kesombongan. Karakter kesombongan, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia dan seterusnya, itu melekat pada karakter kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Sehingga mereka merasa lebih tinggi dibandingkan orang soleh yang dia tidak punya status sosial di masyarakat, baik dari sisi harta maupun dari sisi jabatan. Karena itu mereka menganggap bahwa keberadaan orang musyrikin atau keberadaan orang miskin di sekitar Nabi SAW justru malah merendahkan Rasulullah SAW. Itu anggapan mereka. Dan seperti ini ujian. Seperti ini ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia hidup dalam posisi berpasangan. Ada kaya, ada miskin, ada kuat, ada lemah, dan sifat-sifat yang lainnya. Ada sehat, ada sakit, ada pintar, ada bodoh, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hidup ini berpasangan. Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain sejauh mana kalian bersabar.
Orang kaya sumber fitnah bagi orang miskin sumber fitnah bagi kaya. Orang kuat sumber fitnah bagi yang lemah, orang lemah sumber fitnah bagi yang kuat. Dan demikian seterusnya. Yang sehat sumber fitnah bagi yang sakit dan juga sebaliknya. Sumber fitnahnya di sisi mana? Orang kaya bisa berdosa gara-gara salah interaksi dengan yang miskin. Orang miskin bisa berdosa gara-gara salah interaksi dengan yang kaya. Orang kuat bisa berdosa gara-gara salah interaksi dengan orang yang lemah. Orang lemah bisa berdosa gara-gara salah interaksi dengan orang kuat. Demikianlah yang dimaksud dengan fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tatasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain. Pemenangnya adalah siapa yang sabar. Maka orang yang sabar adalah orang yang bisa bersikap paling tepat ketika berinteraksi dengan orang lain. Dia bisa bersikap dengan tepat ketika berinteraksi dengan orang di atas maupun orang di bawah. Pada posisi inilah Nabi SAW sempat teruji dengan keberadaan tawaran orang kaya, seperti yang tadi disebutkan dalam riwayat ketiga dari Ikrimah. Beliau bercerita, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah serta Qurdah bin Abdi Amr bin Naufal, Al-Harith bin Amir bin Naufal, Mut'im bin Adi, yang itu merupakan kalangan ashraful kufar, pemuka-pemuka orang kafir dari Bani Abdi Manaf, datang kepada Abu Thalib dan mereka menyampaikan, andaikan keponakanmu itu menyingkirkan para budak wal khulafa, para budak dan orang-orang terdekat dia yang tidak punya status sosial, karena a'dhama lahu fi sudurina, maka dia akan lebih berwibawa di hadapan kami. Kalau Muhammad itu tidak berteman dengan orang-orang miskin itu, dia akan kelihatan lebih berwibawa. Ini kurang ajarnya orang musyrik. Muhammad itu kalau nggak berteman sama orang, sama budak, sama orang miskin itu, dia akan kelihatan lebih berwibawa. Wa atwa'alahu indana, dan nanti kami akan taati perintahnya. Wa adna littiba'ina iyyahu, dan kami punya peluang untuk mengikutinya. Kami mau dengerin ceramah dia dan kami mau membenarkan dia. Akhirnya disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi SAW. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Umar. Lau fa'alta ya Rasulullah, coba kita turuti kemauan mereka ya Rasulullah. Sampai Umar terfitnah dalam hal ini. Dan Rasulullah SAW sempat mengalami itu. Turunlah surat Abasa yang merupakan teguran untuk Nabi SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul ma'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah sebutkan di lanjutan ayat, fa'amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Sedangkan yang satunya fa anta lahu tasadda, yang dia enggak butuh untuk mendengarkan ceramah, kau malah serius dengan dia. Dengan pertimbangan itu adalah pemuka orang-orang kafir. Sampai ditegur oleh Allah seperti ini contoh, sehingga adanya ajaran orang musyrikin tadi, fitnah ini dialami oleh pelaku dakwah. Dan ini sempat mempengaruhi Nabi SAW, sehingga Nabi SAW lebih memilih lebih memilih untuk dakwah khusus bagi pemuka.
tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, hingga beberapa ayat selanjutnya. Baik. Di kondisi inilah kita diperkenalkan oleh Allah karakter orang-orang musyrikin, orang-orang kafir sampai berpengaruh pada pelaku dakwah. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar. Sehingga pada waktu Umar mengusulkan itu, "Lau fa'alta ya Rasulullah." Coba andaikan Anda lakukan itu ya Rasulullah, hatta nanzura ma yuriduna biqaulihim. Nanti kita simak bagaimana testimoni mereka. Hatta nanzura ma yuriduna biqaulihim. Nanti kita bisa lihat bagaimana testimoni mereka. Coba kita turuti keinginan mereka. Wa ma yasiruna ilaihi min amrihim. Dan kita tahu nanti kesimpulan dari perbuatan mereka. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan ayat ini. Dan ini isinya teguran. Kamu tidak perlu untuk mendengarkan mereka, mengikuti ajakan mereka, dan jangan mengusir orang-orang mukmin walaupun mereka tidak punya posisi dan status sosial, tidak punya kekayaan. Baik. Walhamdulillah. Insyaallah tidak perlu kita terjemahkan semua karena tadi sudah kita baca sesuai dengan teks yang termaktub dalam buku. Baik. Intinya kita ingin menegaskan beberapa poin bahwa karakter suka merendahkan orang lemah, ini adalah karakter musyrikin, dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran surat Al-An'am pada ayat yang tadi kita baca. Ayat berapa? 50. Mulai dari ayat 50 sampai 52, demikian pula 53 sampai 53. Kemudian karakter orang munafik yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'un. Alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan ini berbeda dengan karakter orang saleh di kalangan para nabi dan yang lain. Umumnya pengikut nabi bukan orang yang punya status sosial, tidak punya status sosial. Beberapa nama yang tadi disebutkan, ada Khabbab bin Al-Arab, Ammar bin Yasir, Suhaib, Bilal, mereka adalah mantan budak. Khabbab itu mantan budak ya. Lalu kemudian dimerdekakan, kemudian oleh mantan majikannya diajari untuk membuat senjata, jadi pandai besi. Sampai akhirnya Khabbab menjadi orang yang berkecukupan di kota Mekah. Tapi karena dibiayai oleh seorang wanita. Nah, saat Khabbab masuk Islam, akhirnya keluarga dari wanita yang membebaskan Khabbab ini tidak terima. Terus mereka datang ke bengkelnya Khabbab. Nah, itu ada besi-besi serpihan yang panas itu dicoskan di punggungnya Khabbab. Makanya dulu pernah kita sampaikan ya, Umar radhiyallahu anhu pernah memberikan pujian kepada Khabbab, belum pernah melihat ada punggung yang lebih rusak dibandingkan punggungnya Khabbab. Jadi disiksa di bengkelnya, serpihan-serpihan besi, karena beliau adalah seorang pandai besi, dipanaskan kemudian ditempelkan di punggungnya Khabbab. Jadi keloid kayak apa rupanya, Allahu a'lam. Kemudian orang munafik menilai bahwa Nabi SAW hilang kemuliaan karena kumpul dengan orang kafir. Ini udah jadi nih. Salah satu di antara pelanggarannya. Menganggap Nabi SAW hilang wibawa karena apa?
kumpul dengan orang yang tidak punya, dengan orang miskin. Zaman sekarang ada nggak ini? Ada. Jadi kumpul sama orang miskin menghilangkan wibawa. Maka pemahaman ini kalau ada sampai zaman sekarang berarti melestarikan tradisi jahiliyah. Sampai pada titik menyuruh mengusir orang miskin. Orang miskin suruh pergi, jangan kumpul di situ. Demikian pula mau mendengarkan, mau bergabung jika yang miskin hilang. Kalau selama di dekat kamu ada orang-orang yang tidak mampu, ada orang-orang yang miskin, kamu nggak mau gabung. Dan kalau mereka sudah pergi, baru kamu mau mendekat. Ada sebagian orang yang punya karakter semacam ini. Makanya kadang ada, mohon maaf, kajian khusus. Ada nggak? Nggak ada. Ya ada itu karena momentum saja ya. Baik, mungkin ada. Sehingga kajian khusus bagi para pejabat atau orang yang punya status sosial yang nggak mampu nggak boleh ikut. Kalau daurah keluarga masuk, ya? Yang di hotel termasuk. Mungkin main dia berarti kena ya? Itu biaya administrasi ya? Sesuai dengan kebutuhan. Baik. Orang soleh umumnya mengikut para nabi dan mereka tidak punya status sosial. Lalu orang soleh tidak menolak untuk kumpul dengan orang yang tidak mampu, tidak menolak untuk bersama dengan orang yang tidak mampu. Karena itu di posisi ini Nabi SAW sering kumpul dengan Bilal, sering kumpul dengan Suhaib dan beberapa sahabat yang mereka mantan budak, kumpul dengan Ammar bin Yasir dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Intinya jangan sampai kebanggaan dunia mengantarkan seseorang pada titik merasa lebih tinggi agamanya. Seperti kesimpulan di awal tadi, di mana ada sebagian orang yang dia bangga terhadap dunia dan di saat yang sama dia juga merasa agamanya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Aku lebih mulia dibandingkan kalian, guru kalian, orang-orang seperti itu, guru kami lebih hebat dan seterusnya. Baik, sekarang coba kita baca lanjutannya. Kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka berkata, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna bariyal qawl. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami yang lekas percaya saja. Quran Surat Hud ayat 27. Maknanya, engkau tidak memiliki tanggung jawab apapun atas perhitungan iman dan amal-amal batin mereka sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, hingga engkau harus sibuk dengan itu dan menegakkan hukum-hukum di atas itu, karena tugasmu yang sesuai dengan kedudukan kerasulan adalah melihat kepada zahir segala perkara dan menjalankan hukum-hukum berdasarkan itu, kemudian menyerahkan urusan batin kepada Allah yang maha teliti lagi maha mengenal. Dan penampilan zahir mereka itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di pagi dan sore hari. Dan diriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwasanya maknanya tidak ada kewajiban atasmu untuk menghitung rezeki mereka, yakni karena begitu fakirnya mereka. Maksudnya tidak mudarat atasmu berkaitan dengan kefakiran mereka, akan menjadi benar sikapmu untuk maju menyetujui apa yang diinginkan orang-orang musyrik itu berkaitan dengan orang-orang fakir itu.
Dan firman Allah Ta'ala, ma'alaika min hisabihim min syai', kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, adalah maktuf atau diikutkan kepada kata yang sebelumnya, dan ia didatangkan padahal jawaban telah sempurna dengan hal itu sebagai ungkapan yang tegas dalam rangka penjelasan tentang tidak perlunya perhitungan mereka terhadap beliau dengan rangkaian kalimat yang tidak ada syubhat padanya, yaitu tidak perlunya penghitungan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Maka sejalan dengan cara diungkapkan oleh firman Allah Ta'ala, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Begitu juga menurut satu pendapat surat An-Nahl ayat 61. Dan Az-Zamakhsyari rahimahullah berkata, kedua kalimat itu memiliki satu makna yang semakna dengan firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran surat Al-An'am ayat 164, Al-Isra ayat 15, Fatir ayat 18, dan Az-Zumar ayat 7. Seakan-akan dikatakan, engkau tidak dihukum dan mereka juga tidak dihukum dengan hisab lawannya. Dan ketika itu memang kedua kalimat itu harus ada. Tapi pendapat yang terakhir ini dikritik bahwa ia tidak sesuai dengan keagungan Al-Quran itu sendiri. Dan firman Allah Ta'ala, fatakuna minal zalimin, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim, adalah jawaban bagi larangan tadi. Baik, Rasulullah SAW diberi peringatan oleh Allah dengan kalimat wa ma min hisabika alaihim min syai'in. Kamu tidak menanggung hisab mereka sama sekali, sebagaimana mereka juga tidak menanggung hisabmu. Mereka di sini siapa? Mereka orang yang tidak mampu itu, ataukah mereka orang-orang musyrikin yang merasa lebih terhormat itu? Yang benar yang mana? Nah, ini yang jadi pembahasan panjang tadi. Sebenarnya yang dimaksud kamu tidak menanggung hisabnya ini hisab apa? Tapi di sini ada satu riwayat dari Ibnu Zaid, anal makna bahwa makna ma 'alaika syai'un min hisabihim, maksudnya adalah min hisab rizqihim. Kamu tidak menanggung perhitungan rezeki mereka. Sehingga kalaupun kamu berdakwah kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mampu, kau tidak diberi kewajiban untuk memberi kecukupan kepada jamaah kamu yang tidak mampu. Ayat fakrihim, kamu tidak diberi beban untuk membantu kefakiran mereka. Wal murad, sehingga makna ayat la yadurruka faqruhum syai'an, kondisi fakir mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Liyasih alakal iqdamu ala ma aradahu al-musyrikuna minka fihim, yang itu kau jadikan sebagai alasan sehingga kau tinggalkan orang yang tidak mampu, lalu beralih fokus mendakwai orang yang mampu. Jadi kalaupun jamaahmu itu orang yang tidak mampu, itu tidak akan merugikan kamu. Kalau itu merugikan kamu, kamu boleh tinggalkan mereka dan silakan beralih kepada yang mampu. Kalau itu merugikan kamu, kenapa gak mau dakwah orang miskin? Merugikan saya, ya Allah, nanti saya ketularan miskin. Itu kan merugikan ya. Sehingga kalau terjadi itu, ini beralasan. Nanti kan terjadi seperti itu, maka meninggalkan orang miskin dan beralih kepada orang kaya, beralasan gak? Beralasan. Saya ulang ya. Allah menegaskan, wa ma min hisabika alaihim min syai'. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap hisab mereka. Mereka di sini bisa dipahami mereka orang miskin atau mereka pemuda Quraisy. Bisa dipahami? Baik. Kalau dimaknai mereka orang miskin, ada riwayat dari Ibnu Zaid bahwa maksud dari ayat
kamu tidak menanggung perhitungan fakir mereka. Artinya kamu tidak diberi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika kau ngajari orang-orang miskin itu. Pak? Nah, sehingga keberadaan mereka sebagai orang miskin tidak merugikan kamu. Maka jangan jadikan ini sebagai alasan untuk meninggalkan mereka dan beralih kepada dakwahnya mendakwai orang kafir. Sampai di sini, Pak? Baik. Andai kau mendakwai orang miskin itu merugikan kamu, fayasihu lakal iqdam, maka mungkin kau punya alasan yang benar untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang musyrik itu. Andai kan kau dakwah kepada orang miskin itu menyebabkan kamu ketularan miskin, kau punya alasan yang kuat untuk meninggalkan orang miskin itu. Tapi alasan ini nggak ada, sehingga mendakwai orang yang tidak mampu tidak menyebabkan orang itu mendapatkan kerugian dan madarat. Insya Allah dipahami. Sehingga maknanya berisi peringatan kepada Nabi SAW, wa ma min hisabika alaihi min syai'. Kamu tidak menanggung hisab orang miskin itu sedikit pun. Artinya kalaupun kamu mendakwai orang miskin itu, kamu tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian wa ma min hisabika alaihi min syai' juga bisa diartikan di sini mereka di sini adalah orang kafir. Kamu tidak akan dihisab disebabkan keberadaan mereka. Artinya, kalaupun orang kafir pemuka-pemuka Quraisy tadi gak mau dengerin dakwahmu gara-gara mereka minta dibuatkan forum khusus gak dipenuhi, terus mereka bertahan pada kekufuran, kamu tidak akan dihisab. Kenapa kamu dulu tidak memenuhi keinginan orang kafir yang minta forum khusus? Barangkali setelah ada forum khusus untuk orang kafir, mereka mau masuk Islam. Kenapa dulu gak dipenuhi? Apakah Nabi SAW akan dihisab seperti itu? Ayat ini mengatakan tidak. Bisa dipahami? Mungkin kita tuliskan ini di sini karena sudah terbiasa ditulis jadi. Nabi SAW tidak akan dibebani hisab mereka. Begini kan ya? Nabi SAW tidak akan dibebani hisab mereka. Nah, kata mereka di sini, mereka yang mana? Fokus di kata mereka. Mereka bisa maknanya orang miskin. Kamu tidak dibebani hisab atau perhitungan mereka. Kalau dipahami hisab atau perhitungan orang miskin, kamu tidak dibebani dengan kemiskinan mereka. Kamu tidak dibebani dengan apa? Kemiskinan mereka. Jadi kalaupun kamu mendakwai orang miskin, kamu tidak punya tanggung jawab untuk membuat mereka berkecukupan, mencarikan pekerjaan yang mapan, memberikan penghasilan yang cukup. Kamu tidak dibebani dengan itu, sehingga kau tidak akan rugi kalau mendakwai mereka. Sampai di sini paham ya? Insya Allah ini cukup mudah untuk dipahami. Makna mereka yang kedua, orang kafir, pemuka kafir tadi ya. Kamu, kalau makna yang kedua orang kafir berarti kamu tidak akan dihisab disebabkan orang kafir itu tidak menerima dakwahmu karena
kamu tidak mengikuti keinginan mereka, karena kamu tidak mengikuti harapan mereka. Apa harapan mereka? Apa harapan mereka? Dibuatkan daurah khusus, ya, yang berbayar. Harapan mereka kan dibuatkan forum khusus, orang-orang miskin nggak boleh ikut, khusus untuk mereka. Barangkali nanti kami mau dengerin. Sampai Umar radhiyallahu anhu mengusulkan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga andai pun misalnya Nabi SAW tidak nuruti keinginan mereka, udahlah, abaikan saja mereka ini. Yang minta forum khusus tadi abaikan. Mereka diabaikan. Lalu mereka bertahan dalam kekufuran sampai mati. Apakah nanti Nabi Muhammad SAW dituntut oleh Allah? Gara-gara kamu tidak nuruti kemauan mereka, maka mereka nggak mau menerima dakwamu. Itu mati kafir mereka. Apakah seperti itu? Ayat ini menegaskan tidak. Insya Allah bisa dipahami. Alhamdulillah. Baik. Jadi mungkin kalau baca buku bulat gitu, nanti sebenarnya kesimpulan ringkasnya seperti ini. Walhamdulillah. Insya Allah semoga penjelasan yang disampaikan oleh penulis bisa kita pahami dengan maksimal. Baik. Fatakuna minadh dhalimin. Dan jika kau lakukan itu, maka kau akan menjadi orang zalim. Fatatrudahu fatakuna minadh dhalimin. Kalau sampai kau mengusir mereka, orang-orang miskin, dan membuat forum khusus untuk pemuka-pemuka kafir tadi, fatakuna minadh dhalimin, maka kau akan menjadi orang zalim. Jawabun linnahi, ini merupakan jawaban untuk larangan tadi. Kenapa nggak boleh? Karena kau jadi orang zalim. Fatakuna minadh dhalimin, min di sini bisa maknanya min lil bayan. Sehingga min lil bayan itu nggak perlu diterjemahkan. Fatakuna minadh dhalimin, fatakuna dhalimin. Min kalau dipahami lil bayan, maka tidak perlu diterjemahkan. Kau akan jadi orang zalim. Maknanya kau akan jadi orang zalim. Ini makna. Min bisa bermakna lit tab'ir, yang menunjukkan arti sebagian. Yang menunjukkan arti sebagian. Maka makna zalimin di situ kalau ini ditab'id, makna zalimin diartikan dengan musyrikin. Al-musyrikin. Kalau kau mengusir mereka, maka kau menjadi bagian dari orang musyrik itu. Ditab'id tadi artinya apa? Bagian. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kalau kau mengusir orang miskin tadi, kau akan menjadi bagian dari orang zalim, maksudnya orang musyrik. Sehingga kau ikut-ikutan orang musyrik, maka kau menjadi bagian dari orang musyrik. Dan orang musyrik itu orang zalim. Maka zalim di sini bisa maknanya zalim perbuatan, bisa maknanya zalim status. Kalau zalim status, orang musyrik itu statusnya zalim. Kalau zalim perbuatan, kalau kau mengusir mereka, maka perbuatanmu zalim. Meskipun kamu bukan orang musyrik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Insyaallah apa yang kita bahas ini semoga mencukupi dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Masuk kaidah berikutnya atau gimana? Waktunya makan. Ya baik. Ya awet. Tinggal sedikit. Tinggal 10. Ya. Hanya judul-judul saja di belakang, berarti tinggal 5. Tinggal dikit ya. Biar awet, maka ini kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan sahabat sekalian di pagi ini. Ada pengumuman dari takmir Masjid Al-Hidayah Purwosari. Yang pertama, bagi jamaah yang sudah berdonasi pembebasan tanah pengembangan Masjid Al-Hidayah diaturkan jazakumullahu khairan. Kemudian yang kedua, masih belum selesai proyek pembebasan tanah pengembangan Masjid Al-Hidayah yang pada akad cicilan kedua masih kurang 1,5 miliar, 1,6 atau 1,5? 1,5 miliar. Maka bisa jamaah bisa membantu berdonasi di proyek pembebasan tanah pengembangan Masjid Al-Hidayah dan berhubungan dengan takmir. Berikutnya ya Pak, Kota Ipang ya. Coba Kota Ipangnya di mana? Kota Ipang Di belakang. Baik, untuk hari ini boleh langsung aja. Oke. Ya, biar lebih mudah yang mungkin hari ini mau langsung ikut terlibat, silakan diputar 7 kali tol. Diputar lagi Kota Ipang. Dan boleh dengan kertas yang diberikan janji untuk wakaf nanti bisa dihubungi oleh panitia. Jadi akan membantu 1 miliar misalnya, tulis saja nomor handphonenya nanti akan dihubungi oleh panitia. Karena kalau minta itu nyemplungi biasanya rata gede. Rekeningnya ada, oke, rekeningnya juga bisa. Baik, sambil muter, tapi jangan dimuter kok diburu-buru ini ya, maksudnya ditinggalkan. Ada pertanyaan, saya usaha warung makan, ketika posisi hanya ada 1 orang karyawan di warung, dan saat itu ada pelanggan yang sedang makan, sedang saat itu bertepatan dengan waktu sholat, tapi tidak memungkinkan meninggalkan warung untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Apakah saya selaku pemilik berdosa sehingga karyawan tersebut tidak bisa sholat jamaah di masjid? Ada 2 kondisi yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Pertama, berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar sebisa yang kita lakukan, sehingga semakin banyak orang yang berada di bawah kita, tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar semakin besar. Sebagaimana banyak interaksi yang kita lakukan, tanggung jawab itu juga semakin besar. Karyawan itu adalah bawahan Anda, dan Nabi SAW perintahkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kita diwajibkan oleh Nabi SAW kalau melihat kemungkaran untuk mengubahnya. Mengubahnya tentu saja mengubah kepada yang lebih baik. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah ke arah yang lebih baik, dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Kalau karyawan, tentu saja tidak sebatas dengan hati. Anda punya kuasa yang lebih, minimal dengan lisan. Oleh karena itu, tanggung jawab bagi pemilik warung jika ada pelanggaran syariat di karyawan dia, beda dengan pelanggan, tidak pelanggan dan karyawan. Jika ada pelanggaran di karyawan dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu secara lisan. Sehingga Anda perlu sampaikan kepada yang bersangkutan, pokoknya untuk tetap sholat. Nah, sekarang ada pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Ada layanan, ada keamanan. Kalau itu berkaitan dengan masalah keamanan, kira-kira diukur. Kalau nggak ditungguin itu aman kan? Karena ada 1 orang yang sedang makan di situ. Kalau aman, wajib ditinggal. Kalau nggak aman, boleh ditungguin. Sehingga tidak aman itu jadi uzur. Tidak aman itu jadi uzur. Jalan Timur Timur nomor 9.
itu kantor unit. Mungkin tahun berapa dulu terjadi pencurian 2 kamera yang mahal hilang. Karena ketika itu belum ada kewajiban untuk nungguin saat Jumatan. Sudah dikempok, sudah dikunci. Kemudian terjadi pembobolan. Sejak saat itu kemudian ditetapkan harus ada yang jaga. Dan sempat kita minta fatwa kepada beberapa asatidzah. Lalu Al-Ustaz Dr. Arifin Badri memutuskan harus ada yang jaga. Di dalam tidak ada karyawan wanita, semuanya laki-laki. Jadi kalau mau Jumatan hilang semua. Akhirnya setiap Jumatan minimal 2 orang. Dan saya termasuk yang kebagian jadwal jaga. Saya karyawan. Walaupun punya jadwal khutbah itu jadwal jaga, jadwal khutbah ya ganti. Saya pernah berjaga, ya konsekuensinya tidak Jumatan. 2 orang tidak Jumatan, gantian. Sehingga kalau pertimbangannya adalah pertimbangan keamanan, boleh saja kemudian dijaga lalu tidak melaksanakan sholat jamaah bahkan sampai tidak Jumatan untuk keamanan. Beberapa profesi dia tidak bisa ditinggalkan walaupun Jumatan. Penjaga palang pintu jalan kereta, Jumatan dulu itu ditutup daripada nanti kecelakaan terus ditinggal Jumatan. Apa yang bisa Anda bayangkan kira-kira? Baik, nah maka di posisi ini silakan, tapi jangan setiap saat. Sehingga kalau terus-terusan kayak gitu ya kasihan, yang bersangkutan tidak akan pernah bisa sholat jamaah dan tidak pernah Jumatan. Maka jika demikian Anda buat komitmen jam sholat kami tinggal, kemudian mungkin Anda bisa tugaskan wanita siapapun yang bergantian jaga sehingga nanti yang bersangkutan tetap bisa sholat jamaah atau Jumatan. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz, apakah tasawuf sudah ada di zaman Imam Abdul Wahab? Lalu adakah tasawuf? Lalu bagaimana tasawuf yang sesat dan bagaimana tasawuf yang syar'i? Sudah ada sejak zaman Imam Abdul Wahab itu siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, bapaknya Syekh Muhammad, yang menulis kitab Tauhid, kemudian Masail Jahiliyah, namanya bukan Abdul Wahab, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah tasawuf sudah ada sejak zaman Abdul Wahab atau Syekh Muhammad mungkin yang dimaksud? Bahkan sebelum itu sudah ada. Beberapa tokoh sufi seperti Al-Junaid, salah satu tokoh sufi yang ma'ruf, itu sudah ada sebelumnya. Termasuk Al-Junaid itu abad 3 atau abad 4 Hijriah. Kemudian ada juga bentuk klaim ulama Ahlus Sunnah yang mereka dikenal zuhud, warok, lalu disebut sebagai tokoh sufi. Tapi intinya begini, kata tasawuf, tasawwafa ya tasawwafu, itu artinya dia memakai bisa suf, dia memakai kain suf. Suf artinya wool. Jadi sebagian orang dulu mereka meyakini berpenampilan kumuh, berpenampilan nggak bagus itu berbahaya. Itu awal mula kenapa muncul paham memakai kain wool. Nah, mereka merasa pakai kain wool itu yang paling kumuh, paling tidak bagus. Dan saat pakai itu mereka yakin itu berbahaya. Itulah latar belakang kenapa ada ungkapan tasawuf, dia pakai kain suf. Nah, kemudian belakangan itu dijadikan sebagai ciri. Maka ciri orang yang zuhud, orang yang warak terhadap dunia adalah ketika dia berpenampilan tidak bagus. Fenomena ini sudah ada
di zaman Khawarij. Makanya saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang untuk berdebat dengan orang Khawarij, Ibnu Abbas dandan. Beliau pakai pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, kemudian pakai parfum, pakai minyak, rambutnya disisiri rapi. Begitu datang di kalangan orang Khawarij, mereka merasakan mana ya Abah, mana ya Ibnu Abbas, ini apa-apa Ibnu Abbas? Kenapa kamu bermewah-mewah seperti ini? Mungkin bahasa kita ya pakai jas, kemudian pakai sepatu rapi, mau debat seperti ini. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW seperti ini. Kalian mau ngapain? Kalau Nabi SAW pernah seperti ini, kenapa kalian mengkritik bentuk seperti ini? Sehingga berdandan itu tidak salah. Maka merasa bahwasanya berpakaian yang kumuh, berpakaian yang kurang itu ibadah, itulah kata kunci sufi. Yang menganggap semakin kumuh semakin besar pahalanya, dan menilai menikmati dunia padahal itu mubah sebagai sesuatu yang dilarang. Maka mereka mengkritik Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas adalah sahabat yang jauh lebih mulia, tidak bisa dibandingkan dengan orang Khawarij yang mereka tidak ngerti agama. Baik. Selanjutnya dalam perjalanannya, kelompok sufi ini begitu mereka beribadah itu lebih didasari oleh perasaan. Perasaan di mana Pak? Saya kok merasa tenang, perasaan nyaman. Dengan gerakan ini saya merasa tenang. Dengan doa ini saya merasa tenang. Dengan zikir ini saya merasa tenang. Terus itu jadi ajaran. Oh berarti ini benar. Pak? Jadi standar ajarannya mengikuti apa? Perasaan. Dengan doa ini saya merasa tenang. Dengan zikir ini saya merasa tenang. Dengan gerakan ini saya merasa tenang. Akhirnya antara satu sufi dengan sufi yang lain punya model yang beragam. Yang satu merasa tenang dengan tarian mabuk cinta. Yang ini Pak, terus muter-muter gitu. Apa namanya? Yang pemukanya Jalaluddin Rumi. Dia merasa bisa fly. Dia merasa bisa seperti ada di nirwana ketika sedang melakukan itu. Dan itu ibadah mereka. Sehingga saat mereka melakukan itu makin lama makin berpahala, makin menggugurkan dosa. Ada yang juga pakai mantok-mantok gitu. Dan dia merasa ketika mantok-mantok ini saya mendapatkan ketenangan di sini. Ada yang ketika zikir itu adanya gerak 360 derajat begini. Ada salah satu jamaah saya pernah ke daerah Banten. Beliau sholat di masjid rehabilitasi dan itu menggunakan metode sufi. Jamaahnya banyak. Teman-temannya sudah pada keluar saat habis Jumatan, sementara beliau terlambat. Ada di shop, belum sempat keluar, acara sudah dimulai. Jamaah yang ada di shop belakangnya sedang bergoyang sampai beliau itu kesulitan mau keluar. Kira aku mau ketabrak karena goyangannya kuat. Namanya Pak Doso ya, ada di Winonatan, cerita tentang itu. Saya itu ketika mau keluar tuh nggak bisa Mas, karena satu masjid itu gerak semua badannya gini. Nah itu contoh berawal dari apa? Dengan ini saya merasa tenang, dengan ini saya merasa tenang. Akhirnya agama dibentuk atas landasan perasaan. Nah, kalau perasaan jadi agama, perasaan kamu dan perasaan dia berbeda. Perasaan saya dan perasaan mereka berbeda. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar, ngawur nanti jadinya. Maka jadinya ada banyak model agama yang berwarna-warni. Karena itu kelompok sufi pecah berkeping-keping kecil-kecil dalam jumlah banyak, karena masing-masing punya perasaan yang berbeda-beda tadi. Terus Anda bertanya, apakah ada sufi yang sejalan dengan ahlu sunnah? Yang dimaksud di situ mungkin adalah ulama ahlu sunnah. Dia tidak pernah mengajari tentang bid'ah, tapi beliau tokoh dalam masalah zuhud
dalam masalah warok, dalam masalah kesederhanaan dan seterusnya. Nah, mereka kemudian dianggap sebagai tokoh seperti siapa? Budail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, termasuk Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i, Abdul Qadir Al-Jaili atau Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka ulama-ulama yang banyak mengajarkan tentang hidup sederhana, hidup zuhud, sebagaimana yang lain. Lalu dianggap sebagai tokoh sufi, padahal mereka tidak punya prinsip sebagaimana gayanya orang sufi yang menjadikan standar agama mengikuti perasaan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.